Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun al khadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Sadaqallahul azim. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayyuhal khudur rahimakumullah. Musim hujan. Musim hujan kini telah tiba. Hujan itu kadang-kadang turunnya menjadi rahmat dan berkah. Hujan turun dari langit kadang-kadang bukan berkah, tetapi justru petaka dan musibah. Seperti baru-baru ini yang menimpa saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Barat. Dan informasi terakhir baru saja saya lihat, jumlah korban 990 orang dan dinyatakan hilang 222. Maksudnya itu hilang, tentu sudah berpulang ke rahmatullah juga. Inilah yang akan kita kupas kurang lebih 17 menit tentang hujan.
setiap kali hujan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunnya hujan ini semoga bermanfaat bagi kami. Ketika turun hujan deras, di sini kekeliruan kita, di sini kesalahan besar bagi kita. Kadang-kadang kalau hujan deras, apalagi disertai dengan angin kencang, diiringi oleh halilintar menyambar, kadang-kadang ada yang berkeluh kesah. Justru Rasulullah mengajarkan kalau turunnya hujan seperti itu menakutkan, berdoa lagi, meskipun lapasnya berbeda tadi. Lafaznya adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunnya hujan ini semoga bukan azab bagi kami. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ada 3 kondisi, utlubul istijabah ad-du'ai inda salasin. Sangat rugilah setiap orang ketika 3 momen. Umatku tidak menengadahkan tangan, umatku tidak berdoa. 3 kondisi itu. Yang pertama adalah inda tiqa'il juyushi, ketika berhadapan dengan musuh. Nah, cocoknya ini di Gaza, ketika berhadapan dengan musuh, silahkan kalian menengadahkan tangan, bermohon kepadanya, meminta pertolongan kemenangan. Yang kedua adalah wa iqamatis shalah, kata Nabi, yaitu ada yang ulama berkata sebelum sholat, ada yang berujar sementara sholat, ada yang berkata usai sholat. Semuanya dibenarkan. Cuma yang tidak dibenarkan, jikalau selesai sholat langsung lompat keluar. Inilah kata agama orang sombong. Meminta lagi, berdoa saja belum tentu diberi, apalagi kalau tidak berdoa. Makanya jangan pandang enteng namanya doa. Hadirin sekalian, yang ketiga kata Nabi, berdoalah kalian itu wa tahtal matori, ketika turunnya hujan yang sementara di Makassar, bukan saja Makassar, hampir saja seluruh Indonesia bersamaan turunnya hujan. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kenapa penting? Karena kadang-kadang hujan itu turun bukan berkah. Kadang-kadang hujan turun di permukaan bumi ini bukan rahmat, tetapi petaka. Yang pertama ditimpa petaka hujan, kita sudah tahu, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi sesudahnya. Turun hujan begitu lama. Turunnya hujan itu bukan berkah, tetapi musibah kepada kaumnya. Kenapa? Nabi Nuh alaihissalam, orang yang paling terlama diberikan usia. Ulama sepakat kurang lebih 1200 tahun yang silam. Kurang lebih 1200 tahun usianya Nabi Nuh alaihissalam. Digunakan untuk berdakwah 950 tahun. Selama 950 tahun itu sedikit sekali orang beriman. Bayangkan hanya 70-an orang beriman. Dena sinrese, dena sinrere, resue, si bawah hasilnya besar sekali usaha tetapi
hasil sangat sedikit. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doanya Nuh? Bayangkan Pak, Nabi berdoa terekam oleh Al-Quran. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau begini umatku terlalu sulit untuk mengimani aku, terlalu sulit untuk beriman. Musnahkanlah semua orang-orang durhaka di muka bumi ini. Bisa dibayangkan Pak, seorang nabi diabadikan di dalam Al-Quran, dimusnahkan umat yang durhaka, umat yang bermaksiat, umat yang berdosa. Apa yang terjadi? Allah mengijabah doanya Nuh. Kalau begitu, saya akan musnahkan umatmu yang tidak beriman, wahai Nuh. Kalau begitu, carilah tempat penyelamatan. Buatlah penyelamatan untuk kaummu yang beriman. Apa itu ya Rabb? Perahu. Dari mana bahannya? Dari kayu. Dari mana bisa ambil kayu? Kamu tanam. Nabi Nuh disuruh menanam kayu Pak, pohon. Ulama berkata 40 tahun baru bisa dipanen itu. 40 tahun. Selesainya itu dibikinlah perahu besar, dibawa ke pengawasan oleh malaikat. Dibuatlah bahtera besar 3 tingkat. Lantai pertama yaitu semua golongan binatang. Lantai kedua semua umatnya Nabi Nuh. Yang ketiga paling di atas adalah golongan burung-burung. Begitu ketukan terakhir, langsung halilintar menyambar. Turun hujan Pak. Berapa lama turun hujan? Masya Allah. Hujan azab. Turun hujan selama 180 hari. Siang malam. Kompak dengan mata air. Di Manuruki 2 hari 2 malam saja hujan terus. Banjir itu Gunung Sari. Tetapi ini Pak 180 hari. Apa yang terjadi? Nabi Nuh mengumumkan siapa yang mau selamat, naiklah di bahteraku. Tetapi hanya 70-an orang masuk ke bahteranya. Nabi Nuh keluarganya tidak beriman. Istri dan anaknya justru lari meninggalkan Nabi Nuh mencari keselamatan. Terekam oleh ayat. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya melihat itu gunung tinggi. Saya akan ke sana untuk mencari penyelamatan. Istrinya pun begitu, saya mau ke sana wahai suamiku. Kata Nuh, la asimal yawma min amrillahi illa marrahima. Dek gagawat disalama. Tidak ada yang bisa selamat kecuali perahuku. Sudah oleng itu perahu Pak, karena sudah sampai air. Tiba-tiba salah seorang kakek, tidak ditahu dari mana datangnya. Kakek ini pakai baju putih, pakai celana putih, pakai jubah putih, kening putih, jenggot putih, semuanya putih. Mau masuk ke perahu Nabi Nuh. Siapa engkau wahai saudara? Orang itu berkata, saya umatmu Nuh. Mau ikut, mau selamat. Masuk, ditutup. Ternyata yang terakhir itu adalah jin. Bayangkan Pak, Nabi Nuh saja kecolongan. Seandainya jin tidak ikut waktu itu, ada ulama berkata, tidak ada yang merayu kita
Tidak ada yang membuat kita bisa berbuat keburukan. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Naiklah perahu, semua yang selamat. Lamanya perahu ini Pak mengapung, oleh ulama berkata 6 bulan berturut-turut. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, hujan azab yang pertama. Kemudian hujan yang kedua adalah diabadikan di dalam Al-Quran, bukan air. Justru turunnya hujan dari langit, hujan darah. Pernah terjadi Pak hujan darah. Silakan lihat nanti di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 133. Hujan darah pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Musa. Wa hal ataka hadithu Musa. Sudah sampaikah kisahnya Musa kepada kalian? Kenapa Musa? 136 kali Nabi Musa diulas di dalam Al-Quran, disebutkan namanya. Karena satu-satunya Nabi menghadapi musuh besar 4 golongan, 4 orang. Yang pertama adalah Fir'aun laknatullah. Yang kedua adalah Samiri, pembuat patung. Yang ketiga adalah Korun, sering kita dengar. Kemudian yang keempat adalah pengawalnya, namanya Haman. Makanya Nabi Musa diberikan 9 mukjizat untuk menghadapi kaumnya itu. Bani Israel yang paling terkenal Kadoro, sulit bisa tertandingi Pak kedurhakaan Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada umatnya Musa alaihissalam. Yang pertama adalah di dalam surah Al-A'raf 133 disebutkan fa arsalna alaihimut tufana, diturunkanlah azab kepada umatnya Nabi Musa berupa tofan dulu Pak. Belum pernah terjadi tofan seganas itu. Bayangkan tofan ini semua rumah itu dilempar. Pohon-pohon itu tumbang. Pintarnya Allah. Allah itu menurunkan azabnya dalam satu kampung. Tidak memusnahkan semuanya. Dimusnahkan sebagian, dihidupkan sebagian. Yang hidup itulah mendatangi Musa. Wahai Musa, berdoa kepada Tuhanmu. Jikalau tofan ini berhenti, kami beriman kepadamu Musa. Kami meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa kami. Nabi Musa berdoa kepada Allah karena kalimullah, ya Allah, hentikanlah tufan ini. Begitu berhenti seketika, umatnya kembali lagi Pak berbuat kedurhakaan. Kadoro, turun lagi azab berikutnya, yaitu wal jarodoh. Wal jarodoh ini adalah belalang. Belum pernah terjadi belalang sebanyak itu. Sejauh mata memandang justru belalang banyak. Setiap ada orang di jalanan diserang oleh namanya belalang, dihisap darahnya hingga meninggal. Datang lagi umatnya Musa yang masih hidup. Wahai Musa, tolonglah supaya Tuhanmu menghentikan ini belalang. Kami beriman kepadamu Musa. Nabi Musa berdoa, seketika itu belalang menghilang. Datang lagi penyakitnya, bermaksiat lagi, memuja lagi patung-patung, sehingga turun azab berikutnya wal kummalah, kutu. Gapagautuh sama dengan belalang. Kembali lagi. Terus turun lagi azab berikutnya wadafadi, yaitu kodok. Sama tadi semula. Dan terakhir
Karena umatnya Nabi Musa tidak mau meninggalkan itu dosa, waddam, turunlah hujan darah. Bayangkan Pak, di Mesir pernah terjadi hujan darah. Makanya semua tempat-tempat sumur berwarna merah, airnya berubah jadi darah, danau berubah jadi darah, laut berubah jadi darah. Makanya Laut Merah yang sedang ini, atau kita pernah dengar atau pernah ada yang saksikan di Jeddah, itu yang disebut Bahrul Ahmar, Laut Merah, karena pernah terjadi banjir darah, hujan darah. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, terakhir, hujan yang paling mengerikan, hujan yang paling mengerikan tidak pernah ada duanya Bapak sekalian. Kalau tadi itu di zaman Nuh hujan air, di zaman Nabi Musa hujan darah, tetapi dunia ini pernah hujan batu. Hujan batu di zaman Nabi Lut. Kenapa zaman Lut sehingga turun hujan dari langit berbentuk batu? Disebabkan karena kaumnya itu melakukan keburukan tidak ada duanya. Itulah yang sering kita sebut sodomi atau LGBT. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, calabai suka sama bencong. Bayangkan Pak, laki-laki yang berbulan madu, menggauli duburnya, sehingga umatnya Nabi Lut waktu itu duburnya menganga. Dan setiap tahun ada festival perlombaan lomba kentut disebabkan karena umatnya Lut. Apa yang terjadi? Rasulullah Lut, Nabi Lut disuruh oleh Allah melalui malaikat, wahai Lut, keterlaluan. Sekarang ini, malam ini kamu tinggalkan negerimu. Ajak itu kaummu yang sudah beriman. Silahkan engkau tinggalkan malam ini. Jangan sampai subuh. Engkau lari dengan catatan, jangan kamu menoleh ke belakang. Saya akan lempari batu ini negerimu. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Begitu Lut dengan kaumnya pergi meninggalkan, yang pertama-tama dulu langsung diangkat itu Pak, dicabut itu seperti pohon, katakanlah ini Makassar, dicabut itu Pak, kota Makassar, naik ke atas ke langit, lalu dibalik, dihantam turun. Inilah umatnya Lut. Kemudian wa amtarna alaihim mataron, kami hujani batu. Nah, ini bagus sekali Pak, kita baca Hud ayat 82. Apa yang bisa kita simpulkan Bapak sekalian? Setiap musibah besar, ini renungan terakhir, tabe kita renungkan Pak. Setiap petaka turun selalu malam sebelum subuh. Tsunami malam sebelum subuh. Peristiwa gempa bumi di Poso, di Palu, malam sebelum subuh. Dan Majene 2 tahun yang lalu, malam sebelum subuh. Apa artinya Bapak sekalian? Di saat orang lengah, turunlah azab. Saking amarahnya Allah melihat orang-orang yang durhaka. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak sekalian, sekali lagi kalau turun itu hujan, jangan ada yang mengeluh, tetapi mintalah kepadanya. Semoga hujan turun ini bermanfaat bagi kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya
laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun al khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lam yazal qailam alima innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sebelum kita menengadahkan tangan bermohon kepada Allah, padahal ini hujan masih ada hujan api yang di dalam Quran, hujan meteor, hujan kerikil. Sayang sekali waktu Jumat itu sangat singkat. Apa yang bisa kita simpulkan Bapak sekalian? Kata Nabi, bagi orang yang sudah berusaha berobat di rumah sakit atau obat-obat lainnya namun belum sembuh, coba gunakan air hujan. Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah, tapi caranya air hujan itu silakan siapkan wadah, jangan dari seng ke wadah, tetapi langsung dari langit turunnya. Makanya orang-orang Arab itu kalau hujan langsung mengangah ke atas. Coba-coba, karena Rasulullah pernah mempraktikkan. Indah sekali ini Pak, ajaran Malaikat Jibril terhadap Nabi. Mari Bapak sekalian kita berdoa. Juga saudara-saudara muslim kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Utara, semoga diberikan ketabahan dan semua kehancuran Allah justru mengembalikan suatu saat dengan lebih indah lagi dari yang sekarang. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal mayyitun. Allahumma hajal hazhil baldatana Indonesia wa sairal biladil Islam aminatar rakhiyah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa'i wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul azna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azimal jalil yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.